Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, dan rekan-rekan pengawas. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian praktik dengan contoh penilaian praktik pada pendidikan sekolah dasar. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu. Penilaian keterampilan yang pertama yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Langkah-langkah tersebut diurutkan lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Berikut ini contoh penilaian praktik pada beberapa mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, contoh penilaian praktik misalnya pada membaca puisi dan berpidato. Pada kelompok mata pelajaran IPA, contoh penilaian praktik yaitu pada percobaan di laboratorium dan presentasi hasil percobaan atau presentasi hasil proyek. Pada kelompok mata pelajaran IPS, contoh penilaian praktik yaitu presentasi hasil pengamatan atau presentasi hasil laporan. Pada mata pelajaran matematika, contohnya membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon dengan konsep matematika, mempresentasikan penyelesaian masalah konsep matematika. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, contohnya bermain bola, berenang. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya kewirausahaan, contohnya menari, memainkan alat musik, dan membuat kerajinan tangan. Penilaian praktik atau unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, langkah-langkah praktik atau kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam praktik atau kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat diamati. Dan yang kelima, kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya yaitu pengamatan praktik, unjuk kerja atau kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam, dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk praktik kerja kinerja di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni, dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni, dan budaya. Dalam pelaksanaan penilaian praktik atau kinerja, perlu disiapkan format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik dalam melakukan praktik atau produk yang dihasilkan. Bapak dan Ibu memperhatikan konsep penyusunan atau pengembangan instrumen penilaian keterampilan, maka untuk sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian praktek, ini terdiri dari yang pertama identitas. Pada identitas ada nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Yang kedua adanya pernyataan atau perintah penugasan atau perintah. Yang ketiga adanya rubrik penilaian. Contoh yang ketiga adalah contoh penilaian praktik untuk sekolah dasar.
Untuk kelas 6, kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Materinya rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, kemudian indikator soalnya peserta didik dapat yang pertama melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Yang kedua membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ini contoh untuk penilaian IPA. Tugas penilaian prakteknya yaitu yang pertama, alat dan bahan yang harus disiapkan. 1. 4 buah lampu senter yang telah diberi label A, B, C, dan D. 2. Kabel secukupnya. 3. 2 buah baterai. 4. Gunting. Dan 5. Selotip. Prosedur prakteknya, yang pertama, buatlah sebuah rangkaian seri dengan menggunakan lampu berlabel A dan B, kabel dan sebuah baterai, dan amati nyala lampu yang terjadi. Kedua, buatlah sebuah rangkaian paralel dengan menggunakan lampu berlabel C dan D, kabel, dan sebuah baterai, dan amati nyala lampu yang terjadi. Yang ketiga, catat hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Format untuk mengisikan hasil praktek berupa kolom-kolom. Yang pertama, informasi tentang jenis rangkaiannya. Yang kedua, tentang lampunya. Yang ketiga, tentang nyala lampu. Jenis rangkaian, yang pertama rangkaian seri, lampunya A dan lampu A dan lampu B. Kemudian nyala lampunya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel, lampunya lampu C dan lampu D, nanti nyala lampunya seperti apa. Diisikan pada kolom ini. Adapun rubrik penilaiannya Bapak dan Ibu, ini berisi yang pertama nomor, yang kedua aspek atau kriteria yang dinilai, yang ketiga skor, dan yang keempatnya bobot. Nomor 1 aspeknya yaitu alat dan bahan. Ini skornya 0 sampai 5. Skor aspek yang pertama dengan nanti skor 5 yaitu 4 buah lampu senter yang telah diberi label A, B, C, dan D, kabel secukupnya, 2 buah baterai, gunting, dan selotip. Kemudian tidak membawa satu alat atau bahan atau satu alat bahan tidak sesuai ketentuan. Ini skornya 4. Kemudian tidak membawa 2 alat atau bahan atau 2 alat bahan tidak sesuai ketentuan. Ini skornya 3. Tidak membawa 3 alat atau bahan atau 3 alat bahan tidak sesuai ketentuan. Ini skornya 2. Tidak membawa 4 alat atau bahan atau 4 alat bahan tidak sesuai ketentuan. Ini skornya 1. Tidak membawa seluruh alat atau bahan atau seluruh alat bahan tidak sesuai ketentuan. Ini skornya 0. Kemudian berikutnya aspek merangkai rangkaian seri. Ini skornya 0 sampai 2. Bila susunan rangkaian lampu, kabel, dan baterai menunjukkan rangkaian seri dengan tepat, skornya 2. Terdapat kesalahan dalam merangkai lampu, kabel, atau baterai dalam menyusun rangkaian seri, ini skornya 1. Kemudian tidak melakukan percobaan membuat rangkaian seri, ini skornya 0. Berikutnya, aspek merangkai rangkaian paralel. Bila susunan rangkaian lampu, kabel, dan baterai menunjukkan rangkaian paralel dengan tepat, skornya 2. Terdapat kesalahan dalam merangkai lampu, kawat, atau baterai dalam menyusun rangkaian paralel, skornya 1. Kemudian tidak melakukan percobaan membuat rangkaian paralel, skornya 0. Kemudian aspek berikutnya, teknik merangkai. Bila kabel pada seluruh lampu maupun baterai tersambung dengan baik, kawat tidak mudah terlepas pada lampu dan baterai, ini skornya 2. Bila kabel pada salah satu lampu atau baterai tidak tersambung dengan baik, atau kabel mudah terlepas pada salah satu bagian, skornya 1. Bila kabel pada seluruh bagian lampu dan baterai tidak tersambung dengan baik, atau kabel mudah terlepas pada seluruh bagian rangkaian, ini skornya 0. Nah, skor untuk aspek yang ini, 4 aspek ini yaitu alat dan bahan, merangkai rangkaian seri, merangkai rangkaian paralel, dan teknik merangkai, ini skor maksimumnya 11. Dan bobotnya untuk aspek-aspek ini 70%. Kemudian aspek berikutnya, aspek hasil, yaitu yang pertama hasil rangkaian seri.
Bila kedua lampu pada rangkaian seri menyala, skornya 2. Bila hanya salah satu lampu pada rangkaian seri yang menyala atau salah satu lampu tidak menyala, skornya 1. Bila tidak ada lampu yang menyala pada rangkaian seri atau seluruh lampu padam, skornya 0. Kemudian berikutnya, aspek pada hasil rangkaian paralel. Bila kedua lampu pada rangkaian seri menyala, skornya 2. Bila hanya salah satu lampu pada rangkaian seri yang menyala atau salah satu lampu tidak menyala, skornya 1. Bila tidak ada lampu yang menyala pada bagian rangkaian seri atau seluruh lampu padam, skornya 0. Aspek yang ketiganya yaitu mengisi tabel pengamatan. Bila tabel pengamatan diisi sesuai dengan masing-masing lampu yang dihasilkan, skornya 2. Bila terdapat kesalahan dalam mengisi tabel pengamatan, skornya 1. Bila tidak mengisi tabel pengamatan, skornya 0. Hal yang kedua, aspek-aspek yang kedua ini, aspek hasil ini, skor maksimumnya 6 dan bobotnya 30%. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat perbandingan penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan penilaian praktik pada belajar dari rumah, baik daring atau kombinasi daring dan luring, maupun penilaian praktik luring dengan menggunakan buku modul bahan tertulis lainnya, TV, radio, atau menggunakan bahan di lingkungan sekitar. Pada penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan langsung oleh pendidik atau guru pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Sedangkan penilaian praktik pada BDR daring atau kombinasi daring dan luring, penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan melalui video secara langsung atau melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Dan penilaian praktik pada pembelajaran luring dengan menggunakan buku modul bahan tertulis lainnya, TV atau radio dan lingkungan sekitar. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas dengan target kompetensi, sesuai dengan target kompetensi. Bila pembuatan video tidak dapat dilakukan, pengamatan dilakukan melalui laporan yang dibuat dilengkapi dengan foto-foto kegiatan praktik. Penilaian ini dikombinasikan nantinya dengan penilaian produk. Bapak dan Ibu, sumber bahasan kita tentang penilaian praktik ini yaitu bersumber dari panduan penilaian kinerja atau performance assessment yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua itu bersumber dari panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan sekolah menengah atas yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikutnya yaitu dari referensi penilaian pembelajaran lainnya, dari sumber-sumber referensi tentang penilaian pembelajaran lainnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga bahasan kita tentang penilaian praktik ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk lebih mengembangkan lagi tentang penilaian praktik ini untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah, sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.